Kita lanjut ya. Berarti tadi terakhirnya kita kupas tuh tentang uang jaminan ya, uang jaminan. Nah, pasal berikutnya itu, ya, pasal berikut itu kita mengatur apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi tanggung jawab, dan apa yang menjadi larangan dari para pihak. Ya. Jadi otomatis kan dalam sebuah kontrak itu eh, kontrak apapun ya, mau kontrak apapun atau perjanjian manapun, kita pasti mengatur tentang hak kewajiban, ya hak kewajiban, terus tanggung jawab sama larangan apa gitu. Kita kupas dulu ya dari pihak yang punya ruko deh, yang punya ruko atau yang punya bangunan. Umumnya itu kita selalu mencantumkan bahwa pihak yang menyewakan, ya, dia berhak untuk apa? Pertama, berhak menyewakan objek tersebut. Nah itu penting tuh, kan untuk meyakinkan nih. Tahu-tahu ini objeknya punya orang lain, dia sewa ke orang lain gitu loh. Padahal dia nggak punya hak gitu loh. Itu pertama kita harus membuktikan itu, ya, hak bahwa dia punya kewenangan untuk uh, apa memberikan atau boleh tanda tangan ya untuk sewa menyewa terhadap objek tersebut. Ya biasanya selalu kita bunyikan itu. Kedua, eh, mungkin terkait kewajiban, ya kan, kewajiban bahwa mungkin ya setiap eh, pihak penyewa melakukan pembayaran nih, misalnya dia wajib membuat kwitansi, ya dong, kwitansi bahwa dia udah terima nih uang ini sebagai pegangan juga gitu. Apalagi kalau dia bayarnya melalui tunai, ya kan? Ana bayar uang 50 juta nih ke Mira untuk pembayaran sewa 1 tahun ke depan, bukan pakai tunai itu, lebih baik harus ada kwitansi gitu kan. Nah, jadi kewajiban mungkin adalah dia wajib buat kwitansi gitu. Terus mungkin selanjutnya adalah tanggung jawab. Misalnya tanggung jawab salah satunya mungkin yang kita boleh bunyikan umumnya ya, yaitu bahwa pihak yang punya ruko ini atau yang punya bangunan bertanggung jawab kepada pihak yang mau penyewa ini, bahwa dia wajib melunaskan dulu nih. Mungkin mana tahu sebelum mau disewa, sebelumnya sudah ada tunggakan. Mungkin ruko ini pernah nggak bayar lingkungan, kebersihan, telepon, listrik, air, atau pajak bumi dan bangunan gitu kan, sehingga tunggak. Nah, ini dia wajib nih atau dia punya tanggung jawab, harus dulu dilunaskan dulu dong. Masa iya tiba-tiba penyewanya mau sewa, dia harus bayar tunggakan-tunggakan sebelumnya, ya kan? Contoh. Terus keempat, tadi kita bicara larangan kan? Larangan. Nah, larangan ini umumnya kita selalu bunyikan apa? Bahwa pihak yang punya ruko dilarang memutuskan kontrak sebelum berakhirnya jangka waktu sewa menyewa. Dan mungkin sewanya adalah 3 tahun nih, 3 tahun. Nah, ketika penyewanya ini kan udah habisin uang nih untuk renovasi misalnya. Tahu-tahu sebelum 3 tahun yang punya ruko udah gak mau sewa gitu, kan rugi. Dia sewa belum sempat balik modal, sudah berakhir sewa menyewanya. Jadi kita selalu bunyiin dilarang memutus kontrak sewa ini sebelum berakhirnya jangka waktu. Sebagaimana pasal 2, ya kan, tentang jangka waktu. Terus contoh, ada lagi yang cukup sensitif nih yang selalu kita bunyikan, bahwa pihak pertama atau yang punya ruko nih, atau yang punya bangunan, atau yang punya objek, dilarang menjual objek tersebut kepada pihak ketiga. Jika memang dia kepepet uang nih, misalnya. Kebetulan nih yang punya ruko Mira misalnya. Mira kepepet uang mau jual ruko ini, ya kan? Maka supaya dia boleh jual, kita akan bunyikan dalam kontrak. Mira wajib menawarkan terlebih dahulu kepada yang menyewa ruko itu. Yang mana nanti angkanya atau nominalnya akan dibicarakan dong. Kan ini kita hanya antisipasi nih.
tiba-tiba dijual gitu. Jadi yang pemilik sewa ini wajib mendapat tawaran terlebih dahulu dari yang pemilik objek yang mau jual. Jadi nggak boleh jual ke orang lain. Nah, bila perlu juga dicantumkan si pemilik ruko memberi waktu berapa lama kepada pihak yang mau yang sewa ini, dipertimbangkannya berapa hari gitu loh. Ya kan, sebulan 2 bulan gitu kan. Karena kalau nggak dicantumkan nanti kan seolah-olah yang penyewanya ini dilama-lamain gitu loh. Nah, ataupun kenapa juga harus dicantumin ada jedanya supaya si penyewa bisa nyari uang dulu gitu kan untuk membeli ruko ini. Padahal dia punya niat mau beli, tapi karena waktu yang diberikan cuma 3 hari ya nggak sanggup dia nyari uang itu, ya kan? Jadi itu wajib bagusnya dicantumin larangan itu. Nah, terus langsung kita cantumin lagi. Jadi dicabangkan ayatnya lagi. Apabila apabila nih ya si penyewa nih nggak sanggup beli atau nggak mau beli, ya nggak sanggup beli atau nggak mau beli, eh, maka pihak yang pemilik properti boleh jual ke pihak ketiga dan pemilik ruko atau pemilik properti yang baru wajib tunduk kepada kontrak sewa kita. Walaupun udah ganti kepemilikan. Ya dong. Kalau enggak kan nggak fair. Dia sewa 3 tahun. Tahu-tahu baru 6 bulan pertama dia udah mau jual. Jualnya ke Hermin, semisal seperti itu. Tahu-tahu kalau Hermin nggak tunduk perjanjian ini, enggak, mau jual, gue mau usaha sendiri misalnya. Nggak boleh. Jadi tetap harus sampai dengan kontrak sewanya habis dulu, baru boleh dilanjut. Apakah mau diambil balik atau seperti apa. Itu mengenai pihak pertama punya tanggung jawab, hak, kewajiban, larangan ya. Bener ya tadi ya? Clear ya? Pasal berikut sama. Tadi kalau kita udah mengatur pasal pihak pertama, sekarang kita ngatur di pihak keduanya. Pihak kedua berarti yang menyewakan. Kewajiban, tanggung jawab, hak, dan larangan. Oke ya. Yang pertama tentang haknya dulu ya. Berarti dengan adanya kontrak sewa ini, maka pihak penyewa berhak untuk menempati atau menguasai gedung tersebut atau bangunan tersebut. Salah satu haknya. Kedua, mungkin akan ada ayat tuh begini, bahwa pihak kedua berhak merenovasi ruko atau gudang tersebut yang sifatnya mungkin mempercantik atau estetik gitu ya. Itu mungkin haknya itu ya, lebih kurang tinggal disesuaikan aja, di-adjust sesuai dengan kebutuhan. Berikut tentang kewajiban. Ya, kewajiban umumnya adalah terkait bahwa dengan adanya kontrak sewa, otomatis karena penyewanya adalah beroperasional di sana, berarti nanti dia wajib dong untuk bayar listrik, air, ya kan? Listrik, air, terus mungkin ya keamanan gitu ya, kebersihan gitu. Itu udah menjadi kewajiban, mungkin gitu, secara tidak langsung. Kemudian ketiga, tanggung jawab. Contoh, biasanya kalau tanggung jawab itu seperti ini. Ketika saya sewa sebuah gedung atau ruko atau gudang, otomatis kan di dalam sana ada operasional tuh. Ada tamu saya datang, atau mungkin ada karyawan saya. Kemudian rupanya terjadi kerusakan terhadap bangunan tersebut. Nggak tahu tiba-tiba mungkin ada mobil menghantam gudang itu sehingga bolong atau apa. Nah itu tanggung jawab saya untuk memperbaiki gitu loh.
contoh kan misalnya kalau kita sewa gudang, terus tahu-tahu ada scaffolding atau ekskavator atau apa deh, atau truk tiba-tiba salah, ada kelalaian nabrak, terus mungkin besinya rusak atau patah atau posnya roboh atau apa, itu tanggung jawab saya untuk perbaiki tanpa boleh ngeklaim ke pihak pertama. Contoh ya. Keempat, keempat terkait yang larangan ya tadi ya. Larangan itu semisal apa ya? Oke, larangan biasanya itu gini, kita selalu mencantumkan. Tadi kita di haknya pihak kedua membunyikan terkait pihak kedua berhak renovasi ya, kan gitu. Nah, setiap bangunan itu kita mengenal ada namanya izin fatwa planologi dan atau izin mendirikan bangunan dan atau namanya PBG, persetujuan bangunan gedung. Ya, di larangan pihak kedua biasanya kita boleh mencantumkan atau eloknya kita mencantumkan bahwa pihak kedua boleh melakukan renovasi terhadap objek yang dia sewa, namun dilarang merubah struktur yang ditentukan atau terurai dalam ketiga izin itu gitu loh. Jadi mungkin gedung ini adalah 2 lantai. Begitu sewa, penyewanya mau bikin 3 lantai, itu kan udah berubah tuh. PBG-nya atau izin IMB-nya kan tidak mengakomodir 3 lantai. Jadi misalnya larangan seperti itu. Oh, kedua, kita perlu juga misalnya membunyikan pihak kedua atau penyewa itu dilarang menyewakan lagi kepada orang lain untuk sebagian ataupun seluruh. Misalnya banyak nih di Kepri itu begini deh, dia sewa satu ruko 3 lantai. Lantai 1 dia buka usaha, lantai 2 dia tempat tinggal sendiri. Karena lantai 3 kosong, dia buat kos. Wah, itu kan nggak bagus, nggak boleh maksudnya. Karena kenapa kita bilang nggak bagus atau nggak boleh? Karena kalau kalau dia sewa lagi ke orang lain, kan pertanggungjawabannya beda lagi. Tahu-tahu dia sewa kos kepada orang lain nih, kemudian terjadi kebakaran. Karena mungkin orang ngekosnya ada masak di dalam, ada rice cooker dia masak atau setrika terus dia jadi konslet. Itu sebenarnya udah gak sesuai nih sama kontrak sewa. Ataupun karena dia udah tanda tangan kontrak 3 tahun, terus usahanya nggak lancar, udah deh dia sewa lagi ke saudara dia. Nah ini yang sering terjadi di lapangan. Dan 2 pasal terakhir tentang ahli waris. Nah tidak menutup kemungkinan ya, seiring berjalannya kontrak sewa, tahu-tahu ada salah satu pihak yang innalillahi, ya kan? Begitu ada salah satu pihak yang meninggal, maka kita anggap ahli waris akan tunduk kepada perjanjian ini. Nah, jadi nggak boleh tahu-tahu si Budi sebagai pemilik ruko, kontrak belum selesai, sewanya belum selesai, Budi meninggal, jatuhlah ke ahli waris, ke orang lain, ke ahli warisnya, anaknya atau istrinya. Tahu-tahu istrinya sama ahli warisnya nggak mau sewa lagi, nggak boleh. Nah, sebaliknya juga demikian, ya, terhadap pihak kedua pun demikian. Pasal terakhir terkait domisili hukum itu juga wajib kita cantumkan. Ya, maksudnya seiring berjalannya waktu kontrak kan tidak menutup kemungkinan tuh antara kedua belah pihak bakal ada dispute atau sengketa, kan gitu ya, ada perselisihan hukum. Sejauhnya kita tetap akan mengutamakan secara musyawarah, secara kekeluargaan, ya, untuk menyelesaikan ini. Namun kalau tidak ada, kita akan sesuai lokusnya. Mungkin kalau objeknya ada di Karimun, maka penyelesaian di pengadilan Karimun. Kalau di Bintan, maka di Bintan. Kira-kira gitu. Ya, jadi itu poin-poin yang sebaiknya ada dalam sebuah perjanjian kontrak sewa menyewa. Ada satu pasal lagi namanya pasal adendum. Nah, contoh adendum. Adendum itu apa sih? Itu namanya perjanjian tambahan. Perjanjian tambahan. Perjanjian tambahan misalnya seperti yang tadi kejadian Pak Budi meninggal. Ya, meninggal, otomatis kan
yang menyewakan ini bukan Pak Budi lagi seharusnya. Maka dibuatlah adendum. Adendum perjanjian sewa menyewa antara siapa dengan siapa, ya, bahwa mengingat atau menimbang Pak Budi sudah meninggal, maka pihak yang menyewakan menjadi ahli warisnya si A, si B, si C, dan si D. Adendum. Termasuk termasuk kalau ada beberapa pasal 1 sampai 10 yang tadinya mau dirombak, maka melalui adendum begitu. Kalau pada aktual ternyata harusnya dia nggak punya, gimana tuh? Hmm, Dia tunggal gitu. Oke, jadi di ahli waris itu kita nanti akan masuk part tertentu. Pada intinya di sebuah hukum perorangan ya atau hukum keluarga itu atau hukum waris itu kita mengenal 4 golongan ahli waris. Golongan pertama itu umumnya adalah keluarga inti. Keluarga inti mungkin adalah dari suami istri atau anaknya. Terus masuk nanti golongan kedua ada orang tuanya. Terus sama berikutnya nanti ada bibinya, pamannya, keponakannya, sepupunya, dan seterusnya. Sama saudara kandungnya. Kita nanti masuk di part tertentu untuk membahas tentang hukum waris 4 golongan tersebut. Baik,